Pola hidup sehat itu bukan karena kita dalam rangka bulan Ramadan dan kita cuma hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Healthy. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indra Dewi bersama dengan tim podcast menyapa Sobat Healthy dalam podcast Talk and Care. Sobat Healthy, tidak terasa ya kita sudah memasuki bulan April. Nah Sobat Healthy tahu nggak kalau tanggal 6 April itu diperingati sebagai Hari Aktivitas Fisik Sedunia. Nah Sobat Healthy, banyak sekali manfaat yang kita rasakan ketika kita berpuasa. Nah salah satunya itu sejumlah penelitian puasa itu dapat mengistirahatkan organ pencernaan kita. Puasa juga bisa membersihkan atau mengurangi racun berbahaya di dalam tubuh kita. Dan tentunya masih banyak sekali manfaat yang kita rasakan ketika kita menjalankan ibadah puasa. Semoga juga ibadah puasanya Sobat Healthy selalu diberikan kemudahan dan kelancaran ya dari awal hingga akhir Ramadan nantinya. Nah Sobat Healthy, hari ini kita akan membahas mengenai pengaturan makan dan juga aktivitas fisik selama di bulan Ramadan. Kira-kira seperti apa ya? Kalau begitu langsung saja kita sapa narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast pada hari ini, yaitu Dr. Yosefa Ria Rampo, spesialis gizi klinik dan juga sekaligus Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid Makassar. Selamat siang dokter. Selamat siang Put. Senang sekali dokter bisa hadir bersama kami dan juga menyapa Sobat Healthy tentunya ya dokter ya. Untuk berbagi dan juga membahas mengenai materi kita, yaitu pengaturan makan dan juga aktivitas fisik di bulan Ramadan. Nah dokter, membahas mengenai olahraga ya dokter ya. Ini kan bulan puasa dokter ya. Nah biasanya itu olahraga dan juga aktivitas fisik itu bisa dilakukan selama bulan puasa, atau ada memang aturan-aturan yang harus diberlakukan untuk Sobat Healthy agar puasanya itu berjalan dengan lancar, tapi juga olahraganya juga teratur dokter. Baik, jadi gini ya, walaupun dalam rangka bulan puasa ini ya, olahraga tentu saja tetap masih harus dilakukan ya, karena olahraga itu salah satu yang bikin kita menjalani bulan puasa itu kita tetap fit dan bugar. Oke, ya. dokter. Akan tetapi olahraga yang dipilih untuk kita lakukan selama bulan puasa ini ya tentu saja ada yang bisa dilakukan, ada yang tidak ya, mengingat saat bulan puasa kan asupan kita berkurang ya, selama setelah sahur sampai buka puasa. Nah, olahraga yang bisa dilakukan tentu saja olahraga ringan, intensitas ringan seperti jalan kaki, bersepeda, ataupun kalau kita ibu-ibu rumah tangga ya, aktivitas di rumah tangga. Seperti itu Putri. Oke, baik Dokter Yosefa. Nah, tadi Dokter Yosefa mengatakan olahraga seperti jalan kaki, bersepeda, itu ada waktu-waktu tertentunya nggak sih dokter? Ya tentu saja berolahraga di hari-hari biasa dengan di bulan puasa tentu saja berbeda, terutama dalam hal kapan kita bisa melakukannya. Nah kalau di bulan puasa olahraga itu kan kita lakukan 20-30 menit idealnya ya. Bisa kita lakukan sebelum jam berbuka puasa di jam-jam 4 atau jam 5 sore seperti itu. Oh berarti 30 menit ya dokter ya? Ya 20-30 menit. Oh kalau 1 jam dokter boleh? Di selain bulan puasa olahraga itu idealnya juga kita lakukan sampai 45 menit ya. Oh, okay, 1 jam itu sudah tidak ideal. Mungkin terlalu semangat ya dokter ya kalau misalnya sampai melampaui 1 jam dokter. Betul ya. sekali. Oke, baik dokter. Selain itu dokter, apa langkah yang harus dilakukan ini, langkah awal yang harus dilakukan untuk memulai pola hidup yang sehat dokter? Nah, pola hidup sehat itu bukan karena kita dalam rangka bulan Ramadan dan kita cuma hidup sehat di bulan Ramadan ya. Jadi pola hidup sehat itu ya yang kita lakukan sehari-hari. Tentu saja pertama dengan makan yang secukupnya, ya, makan yang sederhana, yang terdiri dengan zat-zat gizi yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Ya, berkonsumsi banyak sayuran, konsumsi banyak buah-buahan, hindari garam, hindari lemak, hindari gula tentu saja ya, dan minum air yang cukup, olahraga yang teratur, tentu saja dengan tidur yang cukup. Berarti itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk lebih
apalagi istilahnya tuh jadi lebih sehat lagi ya dokter ya? Ya tentu saja. Jadi apa yang kita konsumsi, kita tahu apa yang kita butuhkan, tubuh kita butuhkan, kita konsumsi yang baik, yang bergizi, tentu saja dengan nilai-nilai zat gizi yang kita butuhkan, dengan diet seimbang, dengan tidur teratur, air yang cukup, makan sayur-sayuran yang buah-buahan yang cukup, pasti tubuh kita akan lebih sehat, lebih bugar. Nah, dokter, terkadang nih ya dokter ya, kita ini kadang-kala tuh makannya kalap dokter, kadang tidak terkontrol, apalagi ini bulan puasa dokter ya, kalau buka harus yang manis dan juga gorengan, itu gimana dokter solusinya? Gini, kalau berpuasa ya, tentu saja kan kita makan di saat sahur dan saat buka ya. Betul. Jadi setelah sahur itu kita tidak bisa lagi makan karena di situ kita jalankan puasanya. Nah, saat sahur itu penting sekali memang, dan saat buka kita konsumsi. Selama ini kan masyarakat taunya berbukalah dengan yang manis. Betul ya. sekali dokter. Jadi sebenarnya kayak gini, kalau kita sahur itu kan terakhir kali kita makan di hari tersebut ya. Jadi setelah sahur itu tentu saja kita tetap beraktivitas seperti biasa. Jadi yang dipakai tentu saja zat gizi ada dalam tubuh, cadangan gula yang dalam tubuh ya. Nah, dipakai untuk aktivitas, tentu saja akhirnya yang kita makan di saat sahur itu, glukosa yang tersimpan dalam tubuh kita itu semakin menurun. Makanya bisa saja jatuh menjadi taraf hipoglikemia, glukosa yang sangat rendah di dalam darah kita. Sehingga saat berbuka kita perbaikin kadar gula kita itu dengan konsumsi yang manis dulu di awal. Tapi tentu saja yang manis itu yang sehat, yang bagus, yaitu dengan minum sehat yang dari manis yang dari buah. Seperti itu. Oke. Untuk di awal. Dokter, kadang-kala itu kita tuh sulit untuk mengatur yang namanya pola makan yang sehat, dokter ya. Nah, mengingat ini di bulan puasa banyak sekali kegiatan dan juga rutinitas yang mungkin tidak bisa kita tinggalkan ya, dokter ya. Nah, agar kondisi tubuh itu tetap stabil, bagaimana dokter tips untuk mengatur porsi pola makan kita? Jadi gini, kalau sahur ya seperti biasa, kita sahur makan lengkap seperti biasa ya. Baik, dokter. Nanti sebelum imsak masih bisa juga kita makan ringan, seperti itu, boleh ditutup dengan buah. Nah, saat berbuka puasa baiknya kita awali dengan minum air putih dulu dengan buah 1 biji, misalnya buah pir ya. Nah, setelah itu 15 sampai 20 menit itu kita gunakan untuk sholat maghrib dulu. Nanti setelah sholat maghrib kita bisa makan lengkap seperti biasa, yang tentu saja seperti yang saya ngomong tadi, bahwa tentu saja harus terdiri dari zat gizi yang baik untuk tubuh, yaitu ada karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, serat dan vitaminnya ya. Nanti setelah salat taraweh, kalau misalnya memang kita masih mau makan lagi, boleh makanan yang beringan, tentu saja tidak sama seperti porsi yang saat setelah sholat maghrib ya. Tapi pada orang-orang yang menjalankan puasa untuk diet ya, setelah yang taraweh itu boleh di skip, nggak usah makan ya. Tapi tentu saja seperti di awal tadi, bahwa asupan air juga harus cukup ya. Selama bulan puasa tetap harus bisa minum 8 gelas sehari air putih itu. Seperti itu. Nah dokter, tentunya pasti ada takaran tersendiri ya dokter ya. Mungkin porsi makannya itu seperti apa dokter, supaya sobat healthies itu tahu, oh porsi makannya itu harus kayak gini. Nah gini, tadi yang awal buka puasa kita cukup minum dulu, boleh 1 gelas air putih, atau boleh juga air kelapa ya, air kelapa. Boleh juga dengan buah 1 biji ya. Nah setelah sholat maghrib tadi kita boleh makan 1 porsi nasi, 1 porsi ya, terus 2 porsi lauk hewani, mau daging atau ikan atau ayam, 1 porsi lauk nabati ya, sayur 1 porsi, dan buah lagi tentunya. Nah dokter, kadang-kala juga kita kan tidak terlepas ya dokter ya dari jajanan-jajanan seperti junk food kayak begitu. Itu bagus nggak sih dokter dikonsumsi untuk tubuh kita? Tentu saja, mau bulan puasa ataupun hari-hari biasa, gorengan dan junk food itu tidak bagus untuk tubuh, karena akan menambah lemak di dalam tubuh. Dan resiko-resiko penyakit generatif yang disebabkan oleh kelebihan lemak dalam tubuh. Seperti itu. Biasanya cenderung yang terkena itu anak-anak, dewasa atau lansia dokter? Sekarang kalau untuk makanan yang tidak baik dan tidak sesuai, atau makanan malah yang tidak sehat, siapapun bisa terkena, tidak menilai umur lagi. Seperti itu. Berarti sobat healthies ini harus banyak sekali pembelajaran dan juga pemahaman tentang bagaimana mengatur pola makan yang sehat dokter ya. Betul sekali.
paling penting itu jangan lupa untuk mengkonsumsi yang namanya sayur-sayuran. Ya. Yang paling bagus itu sayuran apa sih, Dok? Sayuran ya tentu saja yang daun hijau ya. Oke. Jadi semua sayuran baik, semua yang kita mau konsumsi tergantung lagi cara pengolahannya ya. Jadi baiknya kalau memang konsumsi sayur yang direbus atau sayur-sayur beningnya, hindari yang tumis atau yang memakai minyak seperti itu. Oke, berarti sangat bagus sekali ya dokter ya jika kita makan sayur itu tapi dengan sayur rebusan. Ya. Oke, nah selain itu dokter, yang terakhir nih dokter Yosefa, apa harapannya untuk para sobat healthies agar tetap bersemangat meskipun bukan bulan puasa, tetap mengatur pola makan dan juga tetap menjaga kesehatan tubuhnya? Baik sobat healthies, makanlah yang sehat, yang bergizi dan tepat untuk tubuhmu sebagai obat sebelum obat itu menjadi makananmu. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dari perbincangan kami bersama dengan Dr. Yosefa. Kami ucapkan terima kasih banyak Dr. Yosefa Ria Rampo, spesialis gizi klinik sekaligus kepala instalasi gizi yang sudah banyak sekali memberikan edukasi dan juga pemahaman untuk sobat healthies. Dan sobat healthies jangan lupa saksikan terus program podcast di Tall and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli maka kami bicara. Sampai jumpa sobat healthies. Bye bye.